Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejahtera buat kita semua. Materi kita kali ini adalah pendidikan anti korupsi untuk siswa. Ibu beri judul, Berani Jujur Itu Hebat. Nah, setelah menyimak materi ini, Ibu ingin kalian menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin, dan tentu saja jujur. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu bermakna buruk ya nak, busuk, rusak, dan memutarbalikkan. Artinya adalah tindakan seseorang yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka, yang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sederhananya, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Seperti tampak pada gambar, donatur memberikan bantuan 1 mangkuk penuh, tetapi ketika sampai kepada penerima hanya tinggal 1 mangkuk kecil. Nah, ini salah satu gambaran korupsi. Kemana ya sisanya? Jadi, korupsi itu bisa diidentikan dengan mencuri. Karena apa yang seharusnya diterima, nilainya menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Kemana itu ya sisanya? Apakah korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, orang-orang kantoran yang sudah bekerja? Apakah anak-anak sekolah juga mungkin melakukan tindak korupsi? Yuk kita simak cerita berikut ini. Mawar adalah bendahara kelas di sekolahnya. Dia mengumpulkan uang kas kelas seminggu sekali dari teman-temannya. Ketika berjalan-jalan di suatu toko, dia melihat sepasang sepatu baru yang menjadi incarannya. Bagaimana cara memiliki sepatu itu, sedangkan dia dan keluarganya termasuk tidak mampu untuk membeli sepatu baru? Dia sudah berulang kali bilang sama orang tuanya untuk membelikan sepatu baru, tetapi orang tuanya belum punya cukup uang untuk membelikan sepatu baru untuknya. Bayangan sepatu baru pun terus ada di pelupuk matanya. Bagaimana ya cara memiliki sepatu baru? Aha, tiba-tiba dia ingat bahwa dia menyimpan uang kas kelas dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk membeli sepatu baru. Maka diam-diam Mawar mengambil sebagian uang kas kelas untuk membeli sepatu baru. Mawar pun sudah menyiapkan jawaban jika teman-teman atau guru bertanya kemana uang kas. Jawab saja, hilang di jalan atau mungkin dicuri orang. Tahukah kamu, tindakan Mawar mengambil uang kas kelas untuk membeli sepatu baru adalah tindakan korupsi. Karena Mawar sudah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas dan gurunya untuk kepentingan pribadi. Ada lagikah perilaku korupsi di kalangan pelajar? Ada, mencontek. Mencontek saat tes atau saat mengerjakan ulangan juga masuk kategori korupsi, karena mencontek adalah perilaku tidak jujur. Tidak jujur sama dengan korupsi. Ada lagi nih cerita mengenai Pak Pulan. Pak Pulan sedang pusing dan bingung karena anaknya sedang sakit, harus dibawa ke dokter, sedangkan dia sedang tidak punya uang. Pada saat yang bersamaan, pimpinan Pak Pulan meminta Pak Pulan untuk membeli seperangkat alat komputer seharga 10 juta rupiah.
Tetapi kepada penjual komputer, Pak Pulan meminta dituliskan nota seharga 12 juta rupiah. Sehingga Pak Pulan bisa mengambil keuntungan 2 juta rupiah. Nah, ketemulah jalan keluar untuk membawa anaknya ke dokter. Begitu pikir Pak Pulan. Dengan uang 2 juta rupiah, dia bisa membawa anaknya ke dokter. Tahukah kamu, tindakan tidak jujur Pak Pulan sama dengan mencuri, dan mencuri itu identik dengan korupsi. Korupsi identik dengan mencuri. Walaupun tidak secara langsung, Pak Pulan sudah mencuri 2 juta rupiah uang kantornya untuk kepentingan pribadi. Itu artinya Pak Pulan sudah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pimpinannya kepada dirinya. Nah, itu adalah contoh-contoh kisah perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Pak Pulan dan Mawar, juga siswa yang mencontek. Perbuatan tidak terpuji yang tidak patut dicontoh, karena perbuatan tidak jujur sama dengan korupsi. Korupsi bisa juga disebut sebagai pencuri. Semoga kalian tidak termasuk dalam kategori ini ya. Tentu saja kita semua tidak mau dong menjadi pencuri. Lalu bagaimana mencegahnya? Yang pertama, rajin-rajinlah beribadah. Apapun agama kalian, tidak ada satu agama pun yang membolehkan mencuri. Semiskin apapun, sesusah apapun, semenderita apapun, tidak ada satu agama pun yang membolehkan mencuri. Jadi, tindakan Pak Pulan korupsi uang kantor 2 juta rupiah untuk mengobati anaknya tidak dibenarkan. Begitu juga si Mawar yang karena ketidakmampuan orang tuanya membelikan sepatu baru, kemudian dia menggunakan uang kas kelas untuk membeli sepatu baru. Sekali lagi, apapun alasannya, semiskin apapun, sesusah apapun, tidak ada satu agama pun yang membenarkan untuk mencuri. Berikutnya adalah bergaullah dengan teman-teman yang memiliki pandangan positif, teman-teman yang baik, teman-teman yang akan membawa kamu kepada perbuatan-perbuatan yang positif juga. Jadi sekali lagi, bergaullah dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu berpositif, karena akan mengajak kamu kepada perbuatan yang positif juga. Seperti ada pepatah yang mengatakan, jika bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan ikut harum. Tetapi jika kamu mainnya di tempat sampah, tentu saja baumu akan bau sampah. Kesimpulannya, bergaullah dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang selalu berpikir positif, yang akan membawa kamu kepada perilaku yang baik juga. Berani korupsi berarti siap berhadapan dengan hukum, siap menanggung resiko masuk penjara. Berani jujur itu hebat, karena jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Jujur dalam segala hal, jujur pada saat mengerjakan soal ulangan di sekolah, jujur pada saat dipercaya untuk memegang uang, jujur ketika dipercaya apapun oleh orang lain, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Bangga menjadi anak hebat, anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin, anak yang jujur dalam segala hal. Terima kasih anak-anak hebat dan jujur karena telah menyimak materi ini hingga tuntas. Sampai ketemu dengan materi kita yang lain. Salam sejahtera buat kita semua.